Saham Amazon jatuh ke titik terendah dalam 1 tahun terakhir. Hal apa yang menyebabkan ini terjadi dan apakah sekarang adalah waktu yang bagus untuk membeli saham Amazon? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Amazon ya. Ini adalah waktu yang sangat tepat ya untuk membahas saham Amazon karena sahamnya sekarang sedang berada di titik terendah dengan price to earningnya sekarang tuh hanya di angka 51 saja Sobat Investor. Biasanya Amazon itu price to earning ratio-nya itu selalu di atas 100 ya, artinya memang sahamnya adalah saham growth stock, jadi jangan pernah mengharapkan Amazon itu akan memiliki price to earning yang rendah. Dengan price to earning ini saja, ini tergolong sudah sangat murah ya, karena kita bandingkan harga sahamnya itu biasanya cukup tinggi ya, di angka sekitar 3.600-an dolar dan sekarang jatuh di harga 2.138 dolar per lembar saham pada saat video ini dibuat Sobat Investor, atau turun 32% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dalam 1 hari terakhir ya, di hari bursa tanggal 12 Mei tahun 2022, saham Amazon naik tipis 1,48%. Dalam 5 hari terakhir turun sampai 6,9%, dalam 1 bulan terakhir turun 31%, dan dalam 6 bulan terakhir turun 39%, dan dalam 1 tahun terakhir turun sampai 32% Sobat Investor. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir itu ternyata masih naik sampai 122%. Kita lihat di sini ya, jelas ya, sekarang itu adalah titik beli yang sangat bagus karena ini harga sekarang seperti kita membeli di sekitar tanggal 9 April tahun 2020. Ini bagus sekali Sobat Investor. Tapi kita jangan asal langsung membeli ya, kita cek dulu apa sih yang menyebabkan saham Amazon ini turun, apakah ini menjadikan kita tidak jadi membeli atau malah kesempatan membeli. Kita lihat ya di sini Sobat Investor. Ini ada berita dari Investor Place. Jadi Amazon itu baru saja mengeluarkan laporan keuangan terbarunya ya, di kuartal pertama tahun 2022 ini, dan hasilnya kurang memuaskan, alias earningnya atau labanya itu jauh di bawah ekspektasi analis. Yaitu ekspektasi analis itu di angka sekitar 8,36 dolar per lembar saham labanya ya. Tapi laporan yang disajikan Amazon itu ternyata bahkan rugi sebesar 7,56 dolar per lembar saham. Hal ini menjadikan para investor jadi nggak yakin ya dengan masa depan Amazon dan membuat harga sahamnya turun cukup signifikan ya dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kita cek lagi di berita dari website Investor Place di investorplace.com. Disebutkan bahwa Amazon Stock itu sekarang adalah saham yang kurang populer tapi masih memiliki peluang untuk membeli ya Sobat Investor. Memang kebanyakan investor itu lebih suka fokus ke hal-hal yang negatif, contohnya earningnya yang tidak tercapai. Padahal kalau kita lihat dari perspektif yang lebih jauh lagi Sobat Investor, sebenarnya secara tahunan itu kenaikannya masih sangat signifikan ya. Tapi secara kuartal itu memang naik turun, dan kita lihat nih, memang di kuartal sekarang minus ya. Tapi di kuartal sebelumnya, yaitu di kuartal keempat tahun 2021, Amazon itu sudah berhasil melampaui ekspektasi analis dengan jumlah yang sangat tinggi ya. Jadi seharusnya ini menjadi kompensasi yang cukup bagus. Kalau sekarang masih agak minus ya wajar lah. Penyebab lain yang membuat investor jadi ragu itu karena sekarang itu sedang terjadi inflasi yang lumayan tinggi ya, khususnya di Amerika dan juga di negara-negara yang lain, membuat harga-harga barang itu naik, membuat investor tuh nggak yakin apakah orang-orang akan terus berbelanja di Amazon atau tidak Sobat Investor. Dan tentunya ada supply chain yang terdistribusi karena pandemi dan lain sebagainya, dan juga harga bahan bakar yang meningkat membuat biaya pengiriman barang juga tentunya lebih mahal. Bisa diartikan bahwa sebenarnya ini adalah bukan kesalahan Amazon ya, tapi merupakan masalah makro global yang juga dialami oleh kebanyakan pengusaha-pengusaha di industri serupa Sobat Investor. Jadi saya suka ketika perusahaan itu sebenarnya dalam kondisi yang bagus memang, tapi karena kondisi lingkungan dan juga kondisi negara yang sedang tidak bagus menjadikan laporan keuangannya tidak bagus. Itu masih bisa saya toleransi. Yang saya tidak toleransi itu ketika perusahaannya yang sedang bermasalah. Laporan keuangan Amazon di kuartal terbaru itu hanya naik 7% Sobat Investor, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang naik sampai 44%. Coba kita cek di sini ya, di kuartal terakhir ya. Memang nih di sini revenue-nya naik hanya 7%, dan dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya itu naik sampai 43% bahkan ya. Tapi artinya ini masih bisa ditoleransi ya, karena ini naik turun dan bahkan ini masih naik sebenarnya revenue-nya. Hanya memang kenaikannya itu melandai dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya ya, yang menjadikan investor itu jadi nggak yakin. Jadi jika sobat investor masih yakin dengan pertumbuhan Amazon, tentunya ini adalah saat beli yang sangat bagus ya.
Di saat orang-orang lain pada pesimis, tapi kita masih yakin dengan potensi perusahaan yang akan kita beli, tentunya ini adalah kesempatan beli yang sangat bagus karena harganya sedang diskon. Oke, lanjut ya kita ke fundamentalnya. Jadi sekarang market capital Amazon itu di angka 1,09 triliun dolar, turun sangat signifikan ya karena market capitalnya itu pernah mencapai 1,5 triliun dolar. Jadi market capitalnya turun sampai 50% dengan price to earning ratio sedang murah yaitu di 51,71 ya. Kembali lagi saya katakan dibandingkan dengan price to earning di harga-harga rata-rata Amazon itu biasanya di atas 100 sobat investor. Jadi sekarang masih cenderung cukup murah. Secara annual itu Amazon masih tumbuh dengan sangat bagus ya. Kita lihat di tahun 2017, 18, 19, 20 dan 2021 itu Amazon masih terus tumbuh ya di tahun 2021, bahkan sekarang revenue-nya masih naik 21%, net income-nya masih naik 56%, dan net profit margin-nya bahkan naik sampai 28% ya. By the way, net profit margin Amazon memang tidak terlalu besar karena memang Amazon itu terkenal tidak mengambil untung banyak, yang penting usahanya jalan dan berkembang. Itulah fokus dari Amazon yang masih bertipe growth stock. Jadi jangan mengharapkan Amazon akan memiliki net profit margin yang di atas 20%, itu kemungkinan akan sangat sulit ya karena Amazon memang strateginya seperti itu sobat investor. Sedangkan secara kuartal, di kuartal pertama tahun 2022 diawali dengan hasil yang kurang memuaskan, yaitu hanya revenue-nya saja yang naik 7%, tapi selain itu semuanya menurun. Seperti net income yang turun sampai 147%, yang artinya minus ya, artinya rugi di kuartal pertama ini. Rugi sampai 3,8 miliar dolar dengan net profit margin yang juga minus sampai 3,3% sobat investor. Lanjut kita ke situs MarketBeat ya untuk meneliti lebih lanjut tentang laporan keuangannya. Kita lihat di sini. Jadi Amazon tuh memiliki employee atau karyawan yang cukup banyak, mencapai 1.622.000 orang. Wow, jelas ya Amazon itu adalah perusahaan yang membuka lapangan kerja sangat besar di Amerika dan di dunia tentunya sobat investor. Ini Amazon termasuk industri padat karya ya. Dengan annual sales atau penjualan tahunan mencapai 469 miliar dolar, itu gede sekali, dan price to sales-nya surprisingly sangat murah ya sekarang, yaitu hanya 2,32 saja. Kalau kita meneliti saham growth stock dan kita melihat price to sales, jelas ini adalah angka yang sangat murah, artinya Amazon itu sedang diskon. Dengan price to book value-nya itu hanya 8,12% ya, jadi intinya ya tidak murah memang kalau kita lihat price to book-nya yang kita inginkan di bawah 1 ya, yang biasanya di saham-saham Amerika itu sangat-sangat jarang terjadi. Tapi kita lihat dari rata-rata perusahaan Amerika, price to book 8,12% itu bisa kita kategorikan tidak terlalu mahal sobat investor. Di sini net marginnya 4,48%, kemudian return on equity-nya 21%, artinya cukup bagus, sedangkan debt-nya alias utangnya, surprisingly utang Amazon sangat kecil, hanya 0,35 saja debt to equity rasionya sobat investor. Meskipun ya current dan quick rasionya juga tidak begitu bagus, masih di bawah 1 ya. Artinya kas dari Amazon itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan utangnya. Tapi seharusnya kalau utangnya itu hanya 0,35 saja, seharusnya masih cukup aman ya. Next kita lihat ke rekomendasi analis ya. Meskipun sekarang Amazon itu saham yang sedang tidak terlalu disukai karena laporan keuangannya tidak terlalu bagus, tapi ternyata rekomendasi dari para analis masih cukup bagus sobat investor, yaitu di angka 1,7 di Yahoo Finance ya, yang artinya adalah strong buy. Dan ini yang menarik sobat investor, dengan rekomendasi strong buy seperti ini, harga Amazon sekarang itu adalah harga yang sangat-sangat murah ya, mendekati titik terendah dalam 1 tahun terakhir. Lanjut kita ke situs Nasdaq untuk memastikan rekomendasi analis ya. Kita cek di sini di dividen historinya, tentu saja ya Amazon masih belum membukukan dividen karena memang fokusnya masih pada pertumbuhan. Jadi kita langsung saja cek di analyst research-nya, dan analyst research di situs Nasdaq untuk Amazon adalah strong buy. Strong buy ini menarik ya karena berdasarkan 37 analis, artinya analis yang meneliti saham Amazon itu sangat banyak dengan rata-ratanya sampai strong buy. Artinya rekomendasi ini cukup akurat untuk kita ikuti sobat investor. Jadi setelah kita teliti pergerakan sahamnya dan juga kita teliti fundamentalnya dan rekomendasi analis juga strong buy seperti ini dan diteliti oleh 37 analis, kalau saya berkesimpulan bahwa saham Amazon itu sekarang sangat layak untuk kita beli dan kita hold untuk jangka panjang tentunya sobat investor. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian saham Amazon itu layak untuk dibeli
atau kalian masih wait and see terhadap saham ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.